Halo semuanya, jadi step pertama yang akan kita lakukan adalah membuka aplikasi Microsoft Word. Kita klik 2 kali. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Kalau kalian mau menggunakan template pada dokumen kalian, kalian dapat mengklik di bagian-bagian sini ya. Tapi kali ini kita akan menggunakan dokumen yang kosong, jadi kita menggunakan blank dokumen. Kita klik 2 kali. Nah, sebelum masuk ke tutorial utamanya, aku akan memberikan sedikit penjelasan terkait tools pada Microsoft Word ini. Kita move di bagian sini, ini adalah Quick Access Toolbar. Jadi, di bagian sini ada undo. Nah, ini untuk mengembalikan tindakan terakhir yang dilakukan pada program. Lalu di bagian sini ada repeat, digunakan untuk mengembalikan tindakan yang sudah dilakukan oleh undo tadi. Lalu di bagian sini adalah new blank dokumen, ini digunakan untuk membuat dokumen baru. Lalu di bagian sini ada save untuk menyimpan dokumen yang sedang kalian kerjakan. Lalu di bagian sini ada title bar, digunakan untuk mengetahui nama dokumen yang sedang kalian buka saat ini. Nah, di bagian sini ada minimize, digunakan untuk keluar dari aplikasi tanpa harus menutup aplikasi tersebut. Lalu di bagian sini ada maximize, digunakan untuk mengatur full layar atau tidak full layar dari aplikasi yang sedang kalian buka. Lalu di bagian sini ada close, digunakan untuk menutup aplikasi yang sedang kalian buka sepenuhnya. Lalu sekarang kita move ke ribbon di bagian tab file. Tab ini merupakan digunakan untuk menu atau perintah-perintah dasar untuk menjalankan Microsoft Word seperti contohnya seperti save, dokumen yang kalian simpan di sini, lalu save as, export, close, share, print, dan sebagainya. Lalu kita move ke home. Home merupakan tab yang digunakan untuk mengatur format dari tulisan seperti font yang akan digunakan pada tulisan, size pada tulisan, lalu bentuk paragraf seperti apa, rata kanan atau rata kiri, dan sebagainya. Kita move ke insert. Nah, di insert merupakan tab yang digunakan untuk menyisipkan page, table illustration, link header, dan footer, dan sebagainya. Kalau kalian mau mengatur cover page ataupun membuat dokumen baru di bawah dokumen yang sedang kalian kerjakan, kalian dapat mengaturnya di sini. Untuk membuat tabel, mengupload gambar, dan sebagainya. Lalu kita move ke page layout. Nah, di tab ini merupakan tab yang digunakan untuk mengatur setup dokumen, background, ataupun spacing paragraph. Kalau kalian mau mengatur bentuk dokumen kalian seperti apa, kalian dapat mengaturnya di sini. Bentuknya orientation ataupun size, dan di bagian sini untuk mengatur paragraf kalian. Oke, kita move ke reference. Nah, reference merupakan tab yang digunakan untuk membuat table of content seperti daftar isi. Ini digunakan untuk mengatur daftar isi kalian. Lalu ini digunakan untuk mengatur footnote kalian. Lalu ini digunakan untuk mengatur citasi, style apa yang ingin kalian gunakan untuk citasi kalian. Lalu ini kita move ke mailings. Mailings merupakan tab yang digunakan untuk membuat dan memformat kebutuhan amplop maupun membuat dan mengirim email. Jadi ini terhubung langsung dengan email. Oke, kita lanjut ke review. Jadi di review merupakan tab yang digunakan untuk mengatur tata bahasa, mengetahui jumlah kata dalam ataupun mengetahui jumlah kata dalam dokumen. Jadi kalau kalian mau mengaktifkan autocorrect pada dokumen kalian, kalian dapat mengklik di bagian sini untuk mengatur grammar kalian. Kalau kalian mau mentranslate menggunakan bahasa lain pada tools kalian, kalian dapat mengaturnya di sini ataupun mengatur sentence bahasa yang sedang kalian gunakan. Lalu kita move ke view. Jadi view merupakan tab yang digunakan untuk mengatur dokumen view, menampilkan atau menyembunyikan ruler, grid lines, navigation pane. Mengatur zoom dokumen ataupun mengatur window dokumen. Jadi kalau kalian mau mengaktifkan bagian yang seperti ini, kalian dapat mengaktifkannya di bagian di sini ini. Atau disebutnya ruler. Ataupun untuk mengaktifkan navigation seperti ini, kalian dapat mengaktifkannya di bagian ini atau navigation pane. Lalu sekarang kita masuk ke tutorial utama ya. Jadi kalau untuk
pembuatan dokumen baru, kalian dapat mengklik di bagian simbol yang ini, di area Quick Access Toolbar. Jadi kalau kalian mau pakai shortcut-nya, kalian dapat mengetik, kalian dapat memencet Ctrl plus N secara bersamaan. Oke, kita akan klik satu kali. Nah, kita sudah ada di dokumen yang baru kita ketik sebagai penanda dokumen yang baru. Nah, ini kita sudah ada di dokumen yang baru. Ini masih untuk melihat dokumen kita yang lama. Nah, ini merupakan dokumen kita yang lama. Jadi aku akan tunjukin ada 2 dokumen yang. Nah, ini tadi dokumen kita yang lama, dan ini dokumen kita yang baru yang ada tulisannya. Jadi seperti itu. Sangat mudah dan sangat simpel. Semoga sekian dari saya. Terima kasih atas atensinya untuk menonton video saya. Jadi semoga video ini memberikan manfaat kepada semua yang menonton dan juga memberikan penguasaan basic pada Microsoft Word ini. Sekian, terima kasih.